Oke. Mudah-mudahan live-nya nggak ada gangguan lagi ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teh? aman, aman, aman. Gemang? Aman, udah aman. Oh, ini aku pakai headset sih. Alhamdulillah kalau gitu. Jangan-jangan di Oke. akunnya nih yang tadi bermasalah. Iya mungkin aku ini lepas headset, dilepas headsetnya. Jadi tukeran ya Oke, kita. oke. Iya berarti teh. Oke. Kalau gitu, ini boleh perkenalan dulu teh? Mangga. Oke, baik. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Lia. Nama lengkapnya Lia Sylvia Dewi, asal aku dari Kabupaten Sumedang, dan saat ini Alhamdulillah di tahun 2021 diamanahi untuk menjadi Duta Baca Jawa Barat tahun 2021. Dan kemarin sempat berbincang juga dengan Teh Afia untuk mengisi acara di Hayu Maca ini dengan mendiskusikan sebuah buku untuk kita semua gitu. Jadi salam kenal, semoga ini bisa jadi ikatan silaturahmi kita bisa terus berkolaborasi Amin. dalam dunia ini. Siap. Oh iya teh, kan kebetulan teteh juga ini ya duta baca juga. Terus aku lihat teteh tuh punya komunitas juga ya teh, komunitas literasi. Ya, Nah itu boleh betul. dikenalin juga nggak teh, secara Oh, singkat? boleh, boleh. Jadi ketika pada akhirnya berhasil untuk diamanahi sebagai Duta Baca Jawa Barat itu, memang ada satu program yang waktu itu dipresentasikan saat final. Tapi memang untuk perintisnya itu perlu ada step by step ya, tahap dari tahap, Betul untuk betul. membuat kita juga mengerti bagaimana suatu konsep dari komunitas itu berjalan. Jadi pertama-tama itu menggagas komunitas atau lebih lebih tepat di apa ya disebut sebagai platform dan volunteers gitu. Jadi di komunitas itu juga basisnya Keren. media sosial dulu gitu karena memang lagi pandemi kayak gini ya seperti Hayu Hayu Maca Betul juga betul gitu. betul. Nah, untuk namanya adalah Literatus Cendekiawan. Literatus Cendekiawan itu lebih kepada literatus itu kan berangkat memberangkatkan kata literasi gitu. Artinya itu adalah sebagai orang-orang pembelajar. Bagaimana Literatus Cendekiawan itu mewadahi para pemuda yang ingin belajar untuk menyebarkan kecerdasan bagi dirinya sendiri dan orang-orang gitu. Mungkin bisa terus kolaborasi ya kita ya. Iya betul betul sekali. Mantep teh, keren banget. Aku pas lihat profil teteh gitu, wah masih muda udah punya komunitas literasi yang followernya juga aku lihat lumayan gitu, menjangkau banyak orang gitu. Mudah-mudahan Alhamdulillah. teh bisa kolaborasi di program-program yang lain juga ya teh. Iya, amin amin. Oke. Nah, langsung aja mungkin ya Teh ngebahas buku ini. Sebelum nanti Boleh. aku juga pengen ngobrol-ngobrol terkait duta baca juga nih Teh. Hmm. Oke. Nih, Jadi kan Teteh milih buku Ziggy Z yang judulnya Semua Ikan di Langit. Nah, ada ya. alasan khusus gak Teh? Kenapa Teteh pilih buku ini? Oke, jadi ini ya teman-teman untuk cover dari bukunya. Mungkin nggak tahu kebalik atau enggak ya di sana. Ini Kebalik. untuk cover bukunya. Tapi Pasti nggak kebalik apa-apa. sih. Iya, Ya, ini betul-betul. cover bukunya ditulis oleh Ziggy Z ya, karena memang namanya itu sepanjang ini ya satu katanya. Kalau bisa Iya, dilihat. betul banget. Ini itu Aku juga bisa melafalkan namanya. Ziggy Zezia Zeoviena Zabrizki namanya. Kebetulan aku dan Kak Ziggy itu sempat bertemu saat aku SMA ketika ada sebuah event yang diselenggarakan oleh Mizan dan Kemendikbud. Hmm. Waktu itu tepatnya di Jakarta tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, tahun 2016 juga ini adalah tahunnya buku ini muncul sebagai pemenang utama dari kompetisi DKJ atau Dewan Kesenian Iya. Jakarta, penulisan DKJ gitu. Dan saking luar biasanya buku ini, dari pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Novel DKJ-nya itu mengatakan bahwa semua ikan di langit ini adalah pemenang pertama dan yang utama gitu. Hmm. Jadi pada tahun 2016 itu tidak ada juara dua
Tidak ada juara 3, tidak ada juara bawah-bawahnya, karena dirasa tidak ada yang nilainya mendekati novel ini. Gitu. Keren banget Teman-teman. berarti ya Teh. Iya, memang bagus. Dan Ah, novel ini cukup berkesan karena yang aku resensi untuk pengiriman berkas di Duta Baca salah satunya adalah buku ini. Kan harus meresensi wah, buku. Nah, iya yang iya satunya betul betul. buku ini. Buku Semua Ikan di Langit. Mungkin kalau Oke. teman-teman sudah baca reviewnya, Teh Afi juga mungkin ya sudah baca reviewnya Iya, di aku udah Goodreads. baca. Aku Banyak udah sekali baca udah. di aku udah baca di Goodreads, terus aku juga sempet baca Teh novelnya, cuman nggak sampai selesai karena menurut aku buat aku pribadi tuh lumayan berat gitu. Berarti ya. Agak berat karena isinya tuh filosofis banget ya Teh. Kalau Betul. menurut aku begitu gitu. Nah, kalau menurut Teteh sendiri interpretasi cerita dari buku ini tuh gimana sih Teh? Kalau boleh tahu. Eh, Sebenarnya untuk menamatkan buku ini juga perlu ada apa ya namanya ketulusan hati untuk menyadari bahwa buku ini itu membicarakan tentang sesuatu yang sangat sensitif mungkin ya bagi sebagian sebagian kalangan manusia gitu. Karena mungkin dijelaskan garis besarnya aja ya. Jadi buku Iya, ini boleh. itu bukan berawal ya, berangkat dari sudut pandang orang pertama, di mana sudut pandang orang pertamanya itu adalah sebuah bis tua, bis kolot, yang apa ya, jalurnya itu dari Dipati Ukur ke Lewi Panjang gitu ya. Kalau orang Bandung, ya aku juga ya pasti tahu ya Dipati Ukur Oh, Lewi tahu. Panjang. Hmm. Nah, bus-bus Dipati Ukur Lewi Panjang yang sudah tua, salah satunya itu adalah ini, si saya dalam novel ini gitu. Nah, pada suatu ketika si saya ini bertemu dengan satu sosok anak seperti anak kecil yang kemudian sosok anak kecil tersebut merepresentasikan Tuhan. Ini sebenarnya mungkin Agak persepsi sensitif ya setiap Teh. orang beda-beda gitu ya. Iya, betul Persepsi betul. setiap orang beda-beda gitu. Ini benar-benar subjektivitas bagaimana kita melihat sosok saya, melihat sosok beliau. Beliau itu si anak kecil tadi ya. Beliau disebutnya beliau karena tidak punya nama gitu. Anak kecil itu tuh tanpa Hmm, nama. Kalau Teh Afi pernah baca di Tanah Lada ya, anak kecilnya itu iya, namanya P ya kan? P iya gitu. betul. Nah, Aku baca di Tanah Lada tuh seru banget. ya, ini lebih parah, ini nggak punya nama gitu, disebutnya Iya, beliau. betul betul. Nah, ketika awal membaca buku ini, gini ya, mungkin dibacain itu ya. Jadi prolog dari buku ini tuh diawali dengan gini. Pada suatu hari, seekor ikan julung-julung membawa saya terbang. Kan udah, ini tuh gimana gitu ya, belum apa-apa udah Iya, disuruh betul. mikir. Nah, ternyata barulah di sini itu dijelaskan bahwa si saya ini bertemu dengan beliau. Beliau itu adalah sosok anak kecil tadi yang sangat gembira, bermain-main, tapi kemudian si beliau itu masuk ke apa namanya? Ke si saya itu, ke dalam tubuh si saya itu dengan tidak menapak. Jadi ngelayang gitu, ngelayang. Dan Di yang situ aku juga uniknya, sempat bingung Teh. aku kira peri gitu ya, kayak Peter Iya, Pan atau bener-bener misalnya banget. Little Prince gitu. Filsafat-filsafat anak yang apa ya, tokohnya itu dari anak-anak, berangkat dari anak-anak. Tapi ternyata setelah dibaca lagi, beliau itu bukanlah sosok anak-anak yang merepresentasikan bagaimana seorang anak-anak tumbuh gitu ya. Karena dia itu berjalan dengan terbang, maksudnya melayang itu ya, nggak menapak ke bumi, dan di sekelilingnya itu ada ikan julung-julung. Mungkin boleh ya teman-teman merepresentasikan apa itu maksudnya, karena ini sangat Iya, betul. subjektif. Nah, jadi ceritanya itu si saya, si saya itu pada akhirnya ikut kepada beliau kemana, keluar angkasa. Jadi trek untuk bis si saya itu bukan lagi di Paci Ukur lebih panjang ketika beliau sudah naik ke dalamnya, tapi bumi dan luar angkasa. Kita mengelilingi alam semesta, dan dari sinilah kemudian persepsi itu datang, di mana pada akhirnya kita mau tidak mau itu harus menyadari ada unsur ketuhanan yang lekat sekali dengan sosok beliau, sosok anak kecil yang tadi saya sebutkan ya. Nah, Oke. mungkin kalau misalnya untuk
orang-orang yang beragama Islam gitu ya. Kalau tidak memaklumi amat, agak gimana gitu ya. Kaget ya, Agak aku juga kaget, kaget 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 di banget awal kayak juga. "Ih, gimana gitu kan. Kaget Betul banget. betul. Tapi aku juga pas mengetahui bahwa ini kan ya, jadi setelah si beliau naik ke si saya itu, kemudian si saya bisa melihat bagaimana beliau itu marah, bagaimana beliau itu menjahit, tapi menjahitnya tuh bukan baju gitu, kayak menjahit takdir gitu ya. Menjahitnya tuh ya, Hmm, jahitan takdir, I bagaimana see. kemudian apa yang dia jahit itu bisa dikenakan kepada orang-orang yang ada yang berdoa gitu. Jadi di sana tuh direpresentasikan ada orang yang berdoa, terus Oh ada orang yang begitu. berhak pada orang tuanya dan beliau marah gitu. Beliau itu marah, sangat marah ketika ada anak yang durhaka kepada ibunya. Beliau marah. Nah, mungkin kita akan berpikir, anak kecil mana yang bisa melakukan hal seperti itu gitu ya. Kalau Iya tidak betul. tapi sayangnya ini bukan kisah yang judulnya itu kayak fantasi, misalnya The Lord of the Rings gitu ya. Nggak kayak nggak ke sana gitu arahnya, tapi novel ini lebih ke arah filsafat seperti dunia Sophie mungkin ya. Tapi lebih Oh iya betul dunia betul. Sophie itu kan tebel ya, terus filsafat banget Tebal. gitu, banyak Iya teori-teorinya. Kalau benar. ini nggak ada teori-teorinya, tapi teorinya itu diaplikasikan ke dalam sebuah cerita. Nah, salah satunya itu adalah ketika mereka akhirnya bertemu dengan kecoa di luar angkasa. Kecoa itu adalah Iya. mungkin ya teman-teman boleh merepresentasikan kecoa itu sebagai makhluk yang seperti apa. Jadi kecoa itu kan makhluk yang menjijikan, dia punya banyak anak ya. Dia punya banyak anak yang kemudian juga mengganggu kehidupan di alam semesta itu. Hmm. Nah, kayak gitu ya. Betul. Nah, terus pada akhirnya juga kita akan menyadari bahwa uh, si si saya itu adalah representasi dari suatu benda yang gini loh, misalnya kayak yang paling paling ngena di hati saya itu adalah ketika si saya menghabiskan banyak waktu dengan beliau gitu ya. Beliau membimbing si saya ini untuk melihat bagaimana takdir berjalan, bagaimana anak seharusnya berbakti kepada orang tua. Pada akhirnya si saya itu bilang bahwa saya sudah menyayangi beliau gitu. Saya mencintai beliau, tapi saya tahu beliau lebih mencintai saya gitu lah intinya ya. Jadi Oke. kalau misalnya kita mengabaikan esensi-esensi dari keyakinan yang bertumpu pada kerohanian dan segala macam, dan kita fokus pada jalan cerita ini, sejujurnya Hmm. jujur buat saya ini membuat saya lebih ingin dekat dengan Tuhan gitu, dengan Hmm. Allah ya, Tuhan saya Iya. gitu. Hmm. Percaya atau enggak, tapi setelah saya baca ini, saya langsung sholat tahajud karena saya begadang kan buat nyelesainnya. Jadi Oke. kayak kangen gitu, kangen Masya banget, Allah. kayak kangen gitu ya sama Tuhan dari sini tuh. Nah kayak gitu ya. Intinya mereka melalui trek semesta bumi yang begitu luas ya, sampai akhirnya mereka bertemu dengan sebuah pohon cinar. Nah, cinar itu kalau Hmm. misalnya baca di beberapa sumber filsafat, Hmm. dan aku juga setelah baca ini baca lagi banyak jurnal dan baca lagi banyak karya lain gitu untuk untuk mendukung Keren. pemahaman aku terhadap isi cerita. Nah, ternyata pohon cinar itu memang dilambangkan sebagai pohon pengetahuan yang pada dasarnya Hmm. itu bertumpuk seluruh aliran-aliran filsafat itu sejatinya juga termaktub ke dalam pohon cinar tersebut gitu. Jadi sebagai suatu simbol dari ilmu pengetahuan. Nah, dari si cinar inilah kemudian uh, si Bus dan si beliau ini menjelajahi lebih banyak petualangan lagi, intinya gitu ya. Karena nggak mau spoiler, silahkan dibaca aja Iya. teman-teman, karena seru banget. Ini mah seru banget, Oke. seru banget. Dan Berarti si Cinar, gimana? ya gimana gimana teh? Lanjut aja dulu. Ya, pokoknya si Cinar itu tuh ada beberapa pohon ya, maksudnya ada beberapa kategori, dan yang Mhm. aku suka itu ketika kita baca novel ini, tokoh-tokohnya itu kuat. Jadi meskipun misalnya ada percakapan tanpa tag ya, percakapan langsung, Iya. aku udah tahu Mhm. nih, ini siklus, ini beliau, nggak, meskipun beliau nggak sering ngomong sih, ini Cinar A, ini Cinar B, kayak gitu, ini tokoh-tokohnya kuat gitu, karakternya itu kuat meskipun memang cukup banyak Hmm. tokoh-tokoh dalam cerita ini. Nah intinya mungkin kayak gitu ya Teh. Dan yang paling konfliknya itu pokoknya tentang api, tahulah, antara antara mungkin ya Oh, merepresentasikan oke. dan Mhm. bagaimana bumi.
kiamat. Nah, ada di akhir cerita ini. Silahkan. Jadi si beliau itu kan anak kecil, Iya. tapi kayak begitu merepresentasikan memang anak kecil lawannya harus anak kecil lagi ya. Beliau Iya, anak kecil betul yang betul. baik, Heeh. yang jahat. Nah, nanti kita akan menemukan sosok anak kecil yang jahat, yang matanya kotor sebelah. Silahkan Oke. direpresentasikan apa itu ya. Nah, itu perang pun terjadi ketika si anak dengan mata kotor sebelah itu selalu mengganggu beliau, selalu mengganggu si bus, dan si beliau dan si bus itu saling melindungi itu. Intinya kayak gitu. Oke. Oke. Aku belum selesai itu, baru sampai halaman berapa ya? Puluhan deh kayaknya, belum sampai ke tengah-tengah juga bahkan, karena setiap halaman itu kayak tuh Afi tuh kayak harus apa ya, Baca mencerna ulang dengan ya. baik gitu. Iya, dibaca ulang lagi. Itu maksudnya apa sih gitu. Bener-bener. Ya jadi gitu. Cuman eh, meskipun baru beberapa halaman, cukup apa ya, ada banyak juga lah yang bisa kita ambil gitu ya, bisa kita petik dari situ. Nah, kalau Nafi pribadi nih, tokoh favorit di novel ini tuh kucing teh, kucing yang dari Iya, kamar paling berantakan. Kalau teh dia betul. sendiri, tokoh favoritnya siapa tuh? Eh, nggak mungkin aku jawab si kecoa ya. Meskipun memang si kecoa, aduh spoiler nih. Meskipun ketika si kecoa akhirnya harus pergi ke alam lain, agak sedih juga sih, Oh, oke. kesepian di karena gini loh. Jadi si bus ini kan dia itu bekerja sebagai sebuah bis gitu ya. Sebuah. Dan kenapa dia sangat betah menjadi sebuah bis selama berpuluh-puluh tahun itu karena dari lantainya dia bisa mendengar suara-suara manusia. Jadi Iya, benar-benar benar. ya kan itu misalnya nganter orang-orang yang sekolah, orang-orang yang kerja, dia bisa tahu nih isi hati si ini, isi hati si itu, bahkan termasuk si kucing dan kecoa itu. Jadi ketika dia melakukan perjalanan trek keluar angkasa, yang dia bisa dengarkan itu hanya suara kecoa dan kucing, karena yang napak ke dia kan cuma kecoa dan kucing, sedangkan si Ya. beliau dan ikan julung-julungnya enggak gitu. Si beliau dan ikan Oke. julung-julungnya enggak kayak Berarti gitu. Jadi tokoh favoritnya siapa nih, Teh? aduh, Belum terjawab. tentu saja beliau ya, maksudnya Ah, meskipun oke. agak kontroversi sekali nih Hmm, sebenarnya banyak ulasan yang kontroversi. kontroversi. Tapi aku suka beliau dan saya. Ya, si Bus. Oke. Nah, menurut Teh Lia sendiri, pesan paling utama dari buku ini yang apa sih yang mesti dibagiin gitu ke teman-teman, terutama yang nonton saat ini, itu apa sih Teh? Biar Aku mau mungkin bacain. biar teman-teman lebih tertarik lagi gitu baca buku ini gitu. Gimana Teh? Ya. Intinya, ketika saya membaca buku ini, saya menyadari bahwa berkah Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Bahwa sebetulnya Tuhan itu menyayangi kita jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku nggak tahu ya ini spoiler apa enggak, tapi semoga ini bisa menjadi daya tarik teman-teman untuk membaca buku ini. Alasan kenapa beliau tidak menapakkan kakinya ke si bis, kata si bisnya, kata si saya, karena jika beliau menapakkan kakinya ke sana, seluruh pengetahuan yang beliau punya itu tidak akan bisa ditampung oleh bumi dan akan membuat bumi meledak. Jadi di sana itu Wah, kita disebut bahwa pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki itu adalah sebagian kecil dari pengetahuan yang Tuhan bagikan. Ini kita nggak ada apa-apanya gitu, makanya selalu ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar itu karena memang hanya Tuhan yang punya pengetahuan itu, gitu. Dan aku tuh mau ngebacain satu itu, boleh Teh, hmm, boleh. ini ya, Oke. ini Cina ya. Setelah pada akhirnya mereka bertengkar dengan si anak bermata kotor satu, yang namanya si Jahanam ya, namanya itu si Jahanam. Jadi ada tokohnya itu ada saya, si Bus, ada beliau yang merepresentasikan Tuhan, tapi bukan maksudnya sebuah ini Tuhan ya, bukan ya, tapi merepresentasikan gitu karakter-karakternya. Dan si Jahanam, ya mungkin di beberapa agama sudah banyak yang menceritakan tentang sosok akhir zaman yang bermata pecak gitu. Nah, terus gini, ketika pada akhirnya novel ini akan berhenti, si busnya tuh bilang kayak gini,
Beliau yang baik, beliau tidak menapa karena beliau tidak ingin saya meledak. Beliau menyayangi saya sejak awal sekali, bahkan sebelum saya menyayanginya seperti saat ini. Beliau yang saya cintai, ketika kita bisa mulai saling berbicara, saya tidak bisa lagi mendengar. Namun saya paham, saya akan selalu paham. Tidak perlu bicara pun tidak apa-apa. Bahkan setelah tubuh pun luluh lantak dan jiwa ini lenyap, saya akan selalu memahaminya. Karena pada akhirnya, saya tahu bahwa hanya ada satu hal untuk dipahami, bahwa kami saling mencintai. Sejak awal sepasang mata bulat itu memandang lampu depan saya, hingga lampu itu pecah berkeping-keping menjadi ketiadaan. Beliau mencintai saya terlebih dahulu, dan saya mencintai beliau karena beliau mencintai saya seperti itu. Maka beliau mulai menangis, dan beliau tidak berhenti. Gitu. Itu sih. Dalam, kalau misalkan Mm, kita apa sih kita hayati gitu ya, kata-katanya emang kayaknya cukup dalam juga ya teh ya, maknanya emang. gitu. Dan tentu saja setiap pembaca beda-beda ya memaknai Betul. uh, itu sendiri gitu. Nah, berarti pesannya udah ya teh, udah disampaikan. Apalagi ya, aku tuh ini ya cukup kaget juga pas baca buku ini karena aku pikir uh, Ziggy Z ini tuh bisa konsisten gitu dengan gaya bahasanya seperti Terelie. Mungkin Terelie kan gaya bahasanya udah bisa kita kenali gitu di berbagai bukunya ya. Kalau Ziggy Z ini pas aku baca buku yang ini kaget karena jauh beda ternyata sama yang di Tanah Lada. Kualitasnya Mungkin udah teteh juga gitu ya. Iya, iya. tapi mungkin itulah yang jadi ciri khas Ziggy Z mungkin ya teh. Mhm. Aku juga membaca beberapa buku Ziggy Z, kayak di Tanah Lada juga aku baca. Memang pada buku ini apa ya, kualitas dari bagaimana dia menuturkan tokoh saya sebagai bos itu memang luar biasa sih, karena beda dengan tokoh-tokoh dia yang lain ya. Betul. Buku-buku fantasi dia juga kan memang genrenya fantasi tapi nggak seberat ini gitu. Iya, Ini itu betul banget. termasuk berat, tapi salutnya aku, dia selalu bisa menyisipkan humor-humor ke si tokoh sayanya gitu, karena dia kan bis yang gendut, Hmm, jadi kayak dia tuh kita uh, apa gara-gara saya gendut ya orang-orang nggak mau naik saya lagi, terus kadang-kadang saya suka kentut di jalan gitu kan, kalau bus kan kalau misalnya iya, iya. jalannya cepet suka ada asap gitu ya, nah dia tuh bilangnya Iya, itu benar. kentut. Lucu sih, Oke. ada humornya juga, jadi nggak akan ngebosannya sebenarnya baca ini tuh. Oke. Oke deh, mungkin harus mempertimbangkan lagi apakah aku harus melanjutkan membaca ini nanti atau gimana. Nanti kita lihat. Nah, mungkin teman-teman juga yang belum baca buku ini bisa boleh baca buku ini, dan kebetulan Afi juga Afi nemu buku ini tuh di Gramedia Digital. Jadi kalau Iya ada. teman-teman yang kesulitan membeli buku, terutama di kondisi saat ini, bisa membacanya di Gramedia Digital. Nah, Betul. kan barusan udah selesai nih membahas sekilas soal buku ini. Afi pengen ngobrol-ngobrol juga tentang Duta Baca nih teh. Boleh, Boleh boleh, gak boleh, teh? Oke. boleh banget. Nah, jadi teh, boleh cerita sedikit gak teh pengalaman teteh waktu seleksi Duta Baca Jawa Barat ini teh? Seleksi ya. Hmm. Seleksi Duta Baca itu memang terbilang, kalau misalnya rumit, terbilang cukup rumit karena memang ada beberapa tahapan, dan dari setiap tahapan itu ada challenge gitu yang harus kita lewati. Hmm. Nah, kalau bentar ya, dari tahap pertama itu seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi itu jadi ada beberapa kabupaten kota yang memang mengirimkan duta baca kabupaten kotanya ke provinsi setelah mereka melakukan seleksi di kabupaten masing-masing. Ada juga yang Hmm. seperti aku, karena Kabupaten Sumedang itu belum ada paguyuban duta baca sendirinya, mandiri. Jadi aku daftar secara individu. Secara individu dengan mewakili komunitas literasi, bukan komunitas sih, Taman Baca TBM ya. TBM, salah satu TBM di Sumedang yang aku kebetulan jadi relawan di sana sejak SMA. Nah, Oke. setelah itu untuk melengkapi berkas-berkas administrasinya itu harus ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama itu adalah surat rekomendasi dari
perpustakaan dan kearsipan daerahnya masing-masing. Jadi aku harus minta ke Kadinnya di Sarpus Sumedang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumedang, untuk membuat surat rekomendasi. Alhamdulillah sih waktu itu didukung banget ya aku dan beberapa, ada juga beberapa yang dapat juga. Alhamdulillah dapat dukungan dari dinasnya. Setelah itu kita juga harus punya kartu keanggotaan perpustakaan minimal perpustakaan kabupaten. Tapi lebih bagus lagi kalau punya kartu perpustakaan provinsi atau bahkan nasional ya, Perpusnas, itu lebih bagus lagi. Dan setelah itu kita harus membuat esai. Esainya itu sesuai dengan tema tahun ini. Temanya itu adalah menciptakan intinya itu adalah menciptakan entrepreneurship dalam perpustakaan, dalam budaya membaca di perpustakaan. Nah, setelah kita membuat esai, itu ada lagi, kita harus meresensi 2 buku. Nah, 2 buku ini boleh fiksi semuanya, boleh non semuanya, bebas, tergantung bagaimana kita senang membaca apa dan memang tertariknya ke buku yang seperti apa. Kita curahkan segala pengetahuan kita tentang buku itu di sana. Kita juga harus mengumpulkan kayak fotokopi KTP. Kalau sekarang scan-nya berarti ya. Dan terus ya lupa. Intinya berkas-berkas data-data ya, berkas-berkas biasa lah ya yang suka diminta pas daftar apapun itu gitu ya. Iya, betul. Nah, tahapnya itu berarti administrasi. Yang kedua apa nih Teh? Nah, setelah tahap administrasi dikumpulkan, itu langsung ada seleksi pemberkasan. Jadi, orang-orang yang lolos dari seleksi pemberkasan itu akan dipanggil untuk wawancara. Nah, wawancaranya itu di Disputidda, Dinas Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Bandung ya, Teh? Di Soekarno-Hatta, Bandung. Di sana, dari seluruh kabupaten kota yang saat itu lolos sebagai 140 besar waktu itu. 140 besar itu dipanggil untuk wawancara ke sana. Nah, karena kondisinya sedang pandemi seperti ini, jadinya dibagi 2 sesi teh. Ada yang hari Rabu, hari Kamis. Kebetulan aku itu bagian hari Rabu yang bertepatan dengan UTS, salah satu mata kuliah. Dia aku ngerjain mata kuliah wawancara di mobil. Ngerjain UTS-nya. Tapi alhamdulillah ya, Teh. Alhamdulillah lolos juga, dapat juara 1 juga ya, Teh. Alhamdulillah. Ya, kayak gitu sih untuk wawancara. Ya, setelah wawancara, 2 hari kemudian baru diumumkan 30 besar. Nah, mungkin perlu dijelaskan ya, bahwa Duta Baca tahun 2021 ini agak berbeda dengan 3 tahun belakang. Gimana tuh Teh Duta bedanya? Baca setelah dari 2017 ya, 2016 gitu ya. Jadi 2017 sampai 2016 lah antara tahun itu mulai dibentuk Duta Baca. Tapi namanya dulu itu adalah Duta Perpustakaan. Duta Perpustakaan. Nah, setelah tahun 2019 Duta Baca. Setelah 2019 ya, dekat-dekat dengan itulah. Harusnya Duta Baca itu seperti duta-duta lain atau mojang jajaka yang kayak gitu, jadi berpasangan. Misalnya kalau misalnya 10 orang harusnya 15 perempuan dan 15 laki-laki, ya 15 putra, 15 putri. Seperti 3 tahun ke belakang. Tapi karena kondisinya pandemi seperti ini, terus karena ada pembatasan anggaran juga dari semua lembaga gitu ya, ada pembatasan juga dan lain sebagainya yang membuat harus kembali lagi sistemnya ke Duta Perpustakaan yang paling awal, yaitu di mana laki-laki ada dalam satu seleksi yang sama, satu urutan seleksi. Jadi kalau misalnya dulu aku misalnya sama rekan aku yang laki-laki itu enggak, seleksinya itu beda, aku ya dengan peserta perempuan lain, dia dengan peserta laki-laki yang lain. Tapi kalau sekarang sama ratakan gitu. Gitu sih Teh ya, setelah pengumuman 30 besar ya karantina seperti biasa, karantina dan final. Oke. Wah, cukup ini ya Teh, ada pokoknya emang cukup ketat juga ya berarti ya seleksinya. Iya. Tapi justru itulah yang bikin Duta Baca tuh berkualitas ya nggak Teh? Amin. Amin. Terus aku mau tanya lagi nih Teh. Oh ya, kan Teteh ini berarti udah punya minat terkait literasi itu udah lama mungkin ya Teh?
Udah lama. Iya. Gimana? Iya ya, kalau misalnya dari membacanya itu sendiri, memang dari kecil sudah apa ya sudah maksudnya gimana ya punya akses untuk membaca buku itu karena Mhm. keluarga aku kebanyakan guru, kakek aku Hmm. juga waktu SD itu kepala sekolah SD gitu, jadi dia kalau pulang ke rumah tuh kadang suka bawa buku terus "Ini teh, bukunya terus Oke. malamnya juga ya senang baca buku gitu dan akhirnya karena kebetulan juga sekarang ada di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang otomatis selaras dengan bagaimana literasi itu berjalan ya. Jadi Iya. semakin semakin intensinya, semakin besar pertemuannya dengan kegiatan-kegiatan literasi. Literasi. Oke. Teteh punya visi misi sendiri nggak sih Ya, Teh? Iya boleh. Punya visi misi sendiri nggak Teh? Misalnya aku pengen Indonesia tuh, masyarakat Indonesia tuh apa sih meningkat taraf literasinya atau apapun itu. Punya visi misi kayak gitu nggak sih Teh? Kalau dari Teteh pribadi gitu. ya, tentunya tentunya itu mungkin jadi harapan untuk banyak orang ya, banyak pegiat literasi, mungkin Teh Afi juga, teman-teman duta baca aku juga pasti berharap yang sama. Dan tentunya harapan itu juga harus kita mulai dengan sesuatu yang kita harus sadar. Nah, cerah kan bentar ya, dimatiin lagi. Nah, jadi kita harus apa ya, mengharapkan bahwa diri kita lah yang pada akhirnya bisa membuat hal itu terwujud gitu. Jadi saya sih sebenarnya jauh lebih berharap untuk membuat suatu kesadaran kepada para pemuda bahwa jangan sampai hidup mereka itu hanya sekedar berharap gitu. Jadi ingin membuat suatu wadah yang anak-anak muda itu bisa loh untuk mengeksplorasi dirinya, untuk menyalurkan bakat, potensi dan ide-ide mereka terkait literasi itu dari langkah-langkah yang kita buat bersama gitu. Jadi aku harap sih lebih kepada bagaimana pemuda-pemuda itu bisa lebih mau berkolaborasi gitu ya, nggak menutup Betul, diri, betul, betul. masyarakatnya juga bisa lebih aware dengan bagaimana keadaan sosial yang lainnya. Betul, Kayak gitu sih betul. harapannya lebih pada kolaborasi masyarakatnya. Karena kita nggak bisa apa ya Teh, nggak bisa sendiri-sendiri ya kalau Betul. pengen punya program nggak bisa sendiri-sendiri menjalankannya, tentu saja kita butuh kolaborasi. Bagus Teh visinya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus seterusnya Amin. gitu. Amin, Oke. amin. Nah, mungkin teman-teman juga tadi yang sudah menonton dan mendengar penjelasan Teh Lia terkait Duta Baca Jabar. Buat teman-teman yang berminat di tahun selanjutnya mungkin bisa Banget banget coba-coba ya. ikut Duta Baca, Gratis. seleksi Duta Baca. Tuh, aku tuh mau ikutan, cuman KTP aku KTP Sumatera Barat, jadi nggak bisa. Karena Rantauan atau gimana? aku tuh orang Cimahi, tapi kebetulan lagi di Padang gitu teh. Ngikut orang tua. Oke, Telepon oke. Iya, udah di Kak. oke siap. Ya jadi aku tuh orang Cimahi yang orang Padang juga gitu teh. Punya dua darah. Oh, oh iya itu ya berarti apa namanya? Apa ya? Apa kalau bule Apa? tapi versi lokal. Oh, Versi iya, lokal tuh itu ya. apa ya? Keren. Blasteran, blasteran. Blasteran. Belajar berbasis kearifan Iya. lokal ya. Terima. Iya, betul sekali. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Teh. Apa ya? Ya, Teteh mau menyampaikan pesan apa dari Teteh pribadi gitu? Mau menyampaikan pesan apa buat teman-teman yang nonton dan mungkin ya. nanti kan bakal disimpan juga buat teman-teman yang lain pokoknya. Oke. Barangkali ada yang mau Jadi disampaikan. teman-teman teman-teman khususnya juga aku mau berpesan kepada Teh Afi dan komunitas Hayu Maca ini kalian udah sangat luar biasa gitu ya. Terima kasih sudah menjadi pemuda yang peduli dengan kegiatan berliterasi, dengan kegiatan membaca. Eh, Kecil apapun itu pasti punya dampak. Jadi jangan sampai menyerah dan juga jangan malu untuk mengajak kolaborasi dengan siapapun ya. Intinya jangan jangan
jangan rendah diri untuk berdiri sendiri, berjalan sendiri, karena sekarang udah waktunya kita kolaborasi, meningkatkan sinergi dan integritas. Dan pesan untuk teman-teman yang lain yang menonton ini, pesan yang pertama adalah bahwa literasi itu sekarang bukan hanya membaca atau kemampuan yang itu selalu bisa dikaitkan dengan literasi. Misalnya teman-teman dengan matematika, ekonomi, akuntansi itu ada literasi numerasi, di mana teman-teman bisa meningkatkan kemampuan teman-teman itu dengan membaca sesuatu yang menunjang potensi kalian. Kalau teman-teman tentang sains, ada literasi sains juga, supaya lebih aware dengan lingkungan, dan ada literasi-literasi terapan kayak literasi kesehatan, literasi keluarga, literasi lingkungan, dan lain sebagainya yang teman-teman itu bisa cari literasi di berbagai bidang dan mengaplikasikannya sesuai dengan kesukaan. Selain itu, aku juga mau berpesan bahwa jangan sampai membaca kita ya untuk diri kita sendiri yang pertama, jangan sampai kita menjadikan membaca itu sebagai sesuatu yang tuntutan dan kita harus membaca hal-hal yang misalnya hanya untuk tugas, hanya untuk menyelesaikan skripsi, hanya untuk menyelesaikan ujian. Jangan. Kita boleh sekali membaca sesuatu yang kita senangi. Jangan dengarkan perkataan orang, misalnya aku hanya apa ya, novel-novel fantasi, terus banyak orang yang bilang, ih ngapain baca novel kayak gitu, cuman imajinasi doang, nggak penting ya. Book Jangan sampai kita shaming gitu teh. jangan sampai kita mendengarkan hasutan book shaming seperti itu ya. Dan jangan melakukan juga, karena semua bacaan itu punya porsi yang tepat untuk pembacanya masing-masing. Nah, untuk itulah buku dihadirkan. Ngapain buku diterbitkan kalau misalnya nggak dimaksudkan untuk dibaca. Betul, Jadi nggak betul, apa-apa, betul. jangan insecure dengan bacaan diri sendiri. Dan untuk teman-teman yang punya adik atau saudara, aku mau berpesan bahwa jangan sampai buku pertama yang mereka ketahui adalah pelajaran. Karena ketika buku pertama yang mereka ketahui adalah buku pelajaran, mereka selamanya akan menganggap bahwa buku itu membosankan. Gitu. Jadi kalau teman-teman kita ajak mereka untuk baca kayak majalah Bobo ya, kan sekarang banyak yang bekas, baca literatur yang banyak gambarnya. Sekarang ada buku 3 dimensi, ada buku dari bantal untuk bayi gitu ya. Jadi kita usahakan untuk mengenalkan bacaan kepada anak-anak di sekitar kita itu dengan bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Karena apa? Ketika mereka menganggap bahwa membaca itu menyenangkan, mereka akan semakin ingin melihat berbagai jenis buku dan berbagai jenis bacaan. Meskipun hanya 1-2 anak yang teman-teman ajari, itu pasti tetap ada dampaknya. Wah, terima kasih banyak Teh. Ini kebetulan ada yang bertanya. Oh, boleh. Ini Pak Doni yang salah satu foundernya Hayu Maca juga, Mang Idon. Mau tanya dong Teh, program-program Duta Baca apa aja ya yang bisa didukung atau dikolaborasikan para penggerak literasi di lapangan? Itu ya, program Duta Baca itu sebetulnya banyak, khususnya di bulan-bulan ini ya. Mungkin karena memang keterbatasan pandemi juga agak membatasi jangkauan program-program tersebut. Tapi saat ini Duta Baca juga ada yang namanya Safari Literasi. Jadi kita berkunjung ke beberapa kabupaten kota dan itu bisa para pegiat literasi itu bisa langsung berbincang dengan kita, membahas program dan lain sebagainya. Terus kita juga kadang-kadang, nggak kadang-kadang sih, maksudnya dari dinasnya sendiri itu sering melaksanakan workshop atau seminar yang secara online itu bisa dihadiri oleh para pegiat literasi. Untuk mengetahuinya mungkin bisa langsung di Instagram Duta Baca Jabarnya, supaya kalau ada info-info mengenai hal tersebut bisa langsung ikut dan mengajak teman-teman yang lain juga ikut, karena acaranya selalu sebagian besar itu gratis. Untuk lanjut selanjutnya programnya juga ada banyak program yang memang akan direalisasikan dan tentunya juga bisa berkolaborasi dengan para pihak, kita juga UMKM berbasis literasi ya, mungkin nanti para pegiat literasi bisa ikut untuk mendirikan suatu entrepreneur ya, entrepreneur juga, dan pelatihan lain yang bisa diikuti. Dan kalau misalnya mau mengajak berkolaborasi, bermedia partner, itu boleh langsung dihubungi aja Instagram Duta Baca, nanti diarahkan untuk mengirim proposal kegiatan. Wah, oke deh Teh, noted. Begitu ya Mang Idon, sudah terjawab. Mungkin karena waktu kita
terbatas ya Teh, dibatasi oleh Benar waktu. sekali ya. Iya, uh, kita akhiri sampai di sini dulu barangkali Teh. Mudah-mudahan kita bisa apa ya? Teteh mau lagi kan diundang Teh? Nanti saya undang lagi nih. Oke, Iya. seru ya Oke, berbincang. kalau gitu. Iya, tentunya dengan bahasan yang lain, buku yang lain. Karena insya Allah program Selasa Bahas Buku akan terus ada setiap minggunya. Jadi teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa mungkin yang belum follow dari followernya Teh Lia, boleh follow Hayu Maca ya. Terus Boleh, boleh. nanti bisa pantengin live berikutnya. Nah, mungkin buat yang ketinggalan pengen nonton dari yang pertama tadi, bisa dicek aja nanti di IGTV-nya. Mungkin sekian gitu Teh. Terima kasih banyak udah mau hadir di Hayu Maca Teh, walaupun secara virtual, hadir secara virtual. Ya. Oke, kalau gitu mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Talia. wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat teman-teman.